Oke baik teman-teman semuanya, PDIP merayakan ulang tahun yang ke-52. Selamat buat PDIP ya. Selamat, semoga panjang umur ya. Semoga. Dengan drama-dramanya ya akhirnya Hasto ikut merayakan ulang tahun juga. Tersangka KPK ya ini ikut merayakan ulang tahun, mana ada ya. Yang ada itu merayakan ulang tahun di penjara. PDIP merayakan ulang tahun yang ke-52 ini ya tidak begitu megah, mewah, kata Jarod. Itu karena ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya kalau seandainya melakukan pesta yang megah, mewah akan melukai hati masyarakat. Selama berkuasa mereka ketika ulang tahun acaranya megah dan mewah-mewah. Ya karena apa? Saat ini sekarang tidak ada pemasukan. Di kementerian dipangkas. Elit-elitnya diincar KPK. Ini hati-hati buat masyarakat Indonesia. Ini adalah pencitraan atau pengelabuan sedang mencari simpati masyarakat. Mereka ngomong begitu tidak sesuai dengan fakta. Ya, selama mereka berpuasa, lihat aja. Mereka bersenang-senang, lagi pandemi, lagi Covid, uangnya dikorupsi dengan mereka. Mau ambil simpati apa lagi ke masyarakat gitu loh. Sadar bangunmu kesiangan. Oke, ya ini menarik satu lagi. Apa itu? Yaitu petinggi negara juga nggak akan diundang. Yang diundang malah wartawan. Pak Prabowo nggak diundang, ya. Ketum-ketum partai yang lainnya juga nggak ada yang diundang. Ini sangat seru dan lucu teman-teman. Akan dibahas oleh Opung Parbelak. Kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Panjang umurnya, mudah-mudahan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Panjang umurnya, mudah-mudahan. Ada yang berani menyanyikan lagu ini di acara ulang tahun? Tentu tidak. Apalagi ulang tahun partai. Jadi selamat buat partai PDIP ya. Saya ucapkan yang ke-52. Semoga panjang umur, mudah-mudahan. Ada rupanya yang pasti di dunia ini. Nggak ada. Biar tahu kalian teman SD ku, hari ini ulang tahun, besok tenggelam di sungai. Semana mau dibilang namanya umur, namanya jodoh, namanya juga musibah. Ya, ya namanya di dalam lagu doa itu kan biasanya berisi harapan. Ya tapi kalau memang sudah nasib kayak mana mau dibilang udah takdir. Aduh, tahu enggak kalian? Sekarang PDIP ulang tahun, ya, yang ke-52 tahun. Ku tengok semua di profil-profil elit-elit politik semuanya menyanyikan lagu himne. Yakin aku, ku bilang sama kalian, dari 10 orang belum tentu ada 8 orang yang hafal lagu himne. Tes kalian. Coba dites. Ya, orang biasanya kalau hari ulang tahun itu kan panjang umurnya. Kalau itu dibikin hafal orang, tapi kalau himne yakin aku dari 10 orang itu hadir 8 orang gak hafal itu. Sama kayak awak kan begitu. Aduh, dan kabarnya ya, PDIP merayakan ulang tahun dan Bapak Prabowo tidak diundang. Penting gitu. Bagi mereka Bapak Prabowo tidak penting untuk diundang dan Bapak Prabowo juga tidak penting untuk menghadiri undangan itu. Selesai. Coba bayangkan kalian, Jarod Saiful mengatakan bahwasannya Bapak Prabowo tidak akan diundang. Maksudnya apa? Mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa kalian tidak perlu dengan presiden. Kalian bilang katanya ini acara internal.
Kalau misalnya acara internal, ya monggo silakan, tapi nggak usah disiarkan di TV ngono lho. Acara internal diundang wartawan. Tamu yang lain ndak diundang. Piye iki? Oh, sampean izin to. Ra ono kuwene. Yang namanya ulang tahun, ku bilang sama kalian, yang namanya ulang tahun itu minimal kita makan bersama. Kan begitu. Kalau makan bersama, ini acara paling sederhana, ya kan? Setelah itu mengundang keluarga besar. Setelah itu mengundang tetangga dan teman-teman. Kan begitu. Apa pernah kalian lihat ya sebuah keluarga sedang merayakan hari ulang tahun dari anaknya, yang merayakan cuman bapak, mama dan 3 anaknya, tapi diundang wartawan? Enggak kan? Ya, tapi kalau misalnya kalian ulang tahun, ya kan, kalian undang misalnya contohnya teman-teman, keluarga, tetangga-tetangga. Kalau bisa kalian live di situ 24 jam. Kan begitu. Nah, ini sekarang yang dilakukan, mereka nggak undang presiden, tapi mereka undang wartawan. Suka-suka gua dong, Pung. Iya dong. Ulang tahun gua. Jadi lu yang repot. Nggak repot sih. Kan cuman kan nggak ada ditanya wartawan, Pak, Bapak ada ngundang presiden kan nggak? Nggak kan? Kalian cuman yang bilang, ya kan, kami tidak akan mengundang presiden. Lagian begini ya, di sini kita sudah bisa lihat ya, sudah terkonfirmasi bahwasanya selama ini yang mereka katakan bahwasanya Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo sedang tidak baik-baik saja, itu salah besar. Yang benar adalah Bapak Prabowo dengan PDIP memang betul tidak baik-baik saja. Sangat. Ya, jadi udah kelihatan. Ya, alasan mereka katanya apa? Ya, ini kan acara internal. Nah, kalau acara kongres nanti baru kita undang. Alright. Oke, kita terima. Tapi sekarang begini, masa nggak ada ketua umum yang lain? Iya. PKB, Perindo, PAN. Ada masalah ya sama mereka. Jadi mereka katakan ya bahwasanya acara kami ini digelar dengan sangat sederhana. Karena apa? Ini sebagai wujud kami menunjukkan bahwasanya kami turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat lagi susah, kami nggak akan mungkin pesta-pesta. Yeah. Banyak kali ceritamu. Bilang aja anggaran sudah menipis. Menipis nih. Kemarin segini, sekarang segini. Waktu ulang tahun kemarin kenapa nggak kayak gitu? Iya, kenapa? Jadi ku bilang sama kalian ya, kalau partai ini jujur aja sekarang lagi teriak-teriak minta simpati dari masyarakat. Dulu 10 tahun kemana aja loh? Sekarang cari-cari simpati dari rakyat kau. Sampai ulang tahun pun kau framing kata-katamu itu ya, supaya terkesan kalian itu berpihak kepada rakyat. Terlambat. Nggak perlu. Kami juga orang urus. Kalian tanya aja rakyat yang kalian bilang itu katanya sama-sama merasakan kesusahan dengan kalian. Coba, ada nggak mereka peduli dengan mau kalian bikin ulang tahun kek? Mau kalian lagi bikin acara syukuran kek? Nggak ada yang terlalu peduli. Kalau misalnya masing-masing daerah kalian bikin acara syukuran ya, kasih nasi kotak contohnya, ya siapa yang nolak nasi kotak? Memang ada beberapa di daerah seperti di daerah Gunung Kidul ya, mereka melepaskan
bibit ikan ya. Harusnya seperti itu biar mantap. Tolong ya sekali-sekali pusat belajar ke daerah. Di daerah aja mereka melakukan sesuatu yang ada faedahnya dengan rakyat gitu loh. Nggak cuman cerita. Kalau misalnya kalian merasakan kesusahan rakyat, ya tolong dong. Kalau misalnya kalian lagi ulang tahun kayak gitu, ya undanglah masyarakat juga untuk makan bersama. Kalau ada orang kaya ngelihat contohnya, kasihan ya nggak bisa makan. Tapi kalian bilang gini contohnya, saya turut simpati, saya juga merasakan bagaimana yang kalian rasakan. Kalian nggak makan kan, kasihan ya. Itu nggak simpati namanya. Tapi kalau misalnya, sini deh, sini, mau makan apa? Ya. Biar saya belikan ya. Ini ada 5 kotak, bawa pulangnya ke rumah ya, untuk kamu, untuk mama dan juga untuk adik-adik. Nah itu baru namanya sama-sama merasakan penderitaan rakyat. Kalau cuma ngomong doang. Aduh, kemarin udah kenyang sih kalian. Gak usah banyak alasan ya, karena rakyat juga udah bisa menilai. Pung, kau itu kenapa sih ngomongin PDIP terus? Iya, kenapa, Pung? Aku tidak ngomongin masalah PDIP. Ya, yang ku sorot adalah ketika mereka teriak-teriak minta simpati daripada rakyat. Nah, aku kurang setuju karena aku bagian dari rakyat. Ya, oke. Makanya aku komentar, ya mewakili perasaan rakyat. Kalian bilang kalian itu merasakan apa penderitaan dari rakyat. Masa rakyat nggak diundang untuk makan bersama? Padahal begitu banyak papan bunga, coba ya. Kalau misalnya ada rakyat di situ contohnya lagi gayu sepeda, lagi bawa motor, ya lagi nyari orderan ojek online contohnya, ya kan? Dilihat, wih ulang tahun partai PDIP. Wih, banyak kali karangan bunganya. Tapi kok nggak ada undangan makan gratis. Tapi begitu Bapak Prabowo memberi makan gratis, sementara juga uang Bapak Prabowo pribadi memberikan makan gratis, nggak ada komentar kalian. Kalian malah komentari negatif, malah nyerang. Ya, itu dia. Makanya aku bilang gak usah banyak cerita lah. Rakyat udah tahu mana pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya dan mana pemimpin yang cuma ngomong doang. Ya, Bapak Prabowo ya, menurut laporan ya, bukan hanya menggunakan anggaran dari negara, tapi mungkin karena dia rasa supaya berjalan ini program dengan baik ya, saat ini dia korbankan dulu uang pribadi. Itu baru pemimpin ya. Ini bukan hal yang bukan hal yang baru untuk Bapak Prabowo. Karena apa? Karena beliau sudah terbiasa untuk memikirkan rakyatnya. Ya, jadi itu dia. Nggak perlu Bapak Prabowo nggak koar-koar tuh. Rakyat sudah pakai uangku. Nggak perlu. Nggak pernah narik simpati Prabowo, nggak. Dia menyelamatkan seorang TKW asal dari NTT yang mau dihukum gantung di daerah Malaysia. Dia pakai uang sendiri untuk mencari lawyer terbaik di sana. Akhirnya apa? Lolos, lepas, dan sang TKW itu pulang ke Indonesia. Banyak ya. Aku bilang sama kalian, beliau itu bukan tipikal orang yang mau memamerkan kebaikan. Enggak. Ini udah kebaikan nggak ada. Kalian bilang lagi simpati kepada masyarakat, tapi ngajak masyarakat untuk makan bersama pun enggak. Aduh, tapi cross check lah kalau aku memang ada kalian bikin ya. Ops, jangan di daerah-daerah. Kalau daerah-daerah mungkin kayak di Cirebon, ya di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Tengah, mungkin mereka bikin. Tapi kalian gimana? Kelamaan main di atas sih. Jadi nggak peka lagi ngeliat ke bawah. Lupa
Main ke bawah. Dan tahu enggak kalian, yang tak disangka-sangka mereka menerima ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Joko Widodo. Coba sekarang, kurang baik apa Bapak Joko Widodo? Sudah dihina, caci maki, sudah dikhianati, sudah difitnah, dia masih tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Coba, orang yang sudah kalian campakkan, yang sudah kalian pecat. Aku contohnya dipecat bosku contohnya. Boro-boro mengucapin selamat ulang tahun. Ketemu aja gak mau biasanya. Melihat mukanya aja udah jijik awak, ya kan? Ya. Ini masih disempatkan Bapak Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Terserah kalian mau menganggapnya sebagai pencitraan, terserah. Ya, mereka menerima undangan dari kader sendiri. Koni nggak diundang. Koni, mana Koni? Mana berani dia. Datang kena gulung sama Polda Metro Jaya. Karena pertanggal 2 Desember kemarin sudah dilaporkan dia. Makanya podcast dia sama Abraham sama lewat telekonferensi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mereka nggak akan mungkin mengundang yang namanya wakil presiden. Kenapa nggak mungkin? Sedangkan presiden nggak diundang, apa lagi wakil? Musuh bebuyutan. Itu dia. Ya nggak mungkin lah diundang wakil presiden, sedangkan presidennya nggak diundang. Aduh. Dan tahu nggak kalian ya? Perform lah itu si Butet Kertarajasa. Luka. Luka itu cahaya. Api. Api itu adalah cahaya. Kutunggu-tunggu lah, ya kan, kapan lah keluar kata-kata asu. Karena kebiasaan waktu kampanye kemarin bikin puisi, ya kan, dia tembaki Joko Widodo dengan kata-kata itu, kan begitu. Aku pengen dulu dengar kata-kata asu itu di tengah-tengah orang yang dipikirku begitu kan. Ya entah kepada siapa pun ditujukan yang itu kan begitu. Entah kepada pemerintahan yang sekarang dia tujukan, entah ke Jokowi lagi ditujukan. Kangen kali aku dengar kata ASU itu. Pengen kali, nggak tahu entah kenapa gitu loh. Malang sekali nasibmu Ale Butet. Seorang budayawan dipakai untuk menebar kebencian. Katanya budayawan tapi hatinya penuh kebusukan. Hi Butet. Butet, 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 Butet. Hasto. Hasto lagi. Tok, ganjel tok. Tok, ganjel tok. Datang dia, wah. Ya, nggak mungkin dia nggak datang. Sedangkan ya nggak mungkin. Karena apa? Persiapannya matang. Matang. Saking matangnya, dia bela-belain tidak memenuhi panggilan KPK supaya sukses ini acara ulang tahun. Bela-belain nggak datang, manggil. Makanya banyak orang bilang katakan ya, Hasto nggak bakalan datang, Hasto nggak bakalan datang. Datang. Sedangkan panggilan KPK dia berani tinggalkan demi mempersiapkan ulang tahun PDB. Aduh, senang aku lihat orang ini, Bang. Jadi kalau nggak salah, Jarod itu mengatakan bahwasanya
ya, acara ini digelar sesederhana mungkin ya, karena acara ini bukan lebih ke acara pesta poranya, tapi lebih kepada evaluasi diri dan introspeksi diri bagaimana supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yakin? Yakin. Aku dengar itu semua. Kalian cek itu kata-katanya. Masalahnya yakin nggak? Evaluasi diri, yakin nggak? Introspeksi diri, yakin nggak? Memperbaiki diri. Alah, aduh. Jujur aja ku bilang yang namanya ulang tahun itu ya pesta dong. Pesta. Mana ada ulang tahun contohnya, ya kan? Panjang umurnya serta mulia. Potong kuenya. Setelah potong kue, ya kan, ada kata sambutan dari orang tua. Anakku, di acara ulang tahun ini, coba kamu introspeksi dulu. Kesalahan apa saja yang sudah kamu lakukan tahun ini? Nggak pernah. Kamu itu sudah banyak salah sama bapak. Kau juga suka ngelawan sama mama. Ini di hadapan undangan ini biar tahu kalian. Jadi sekarang ulang tahun ini, kau kutanya dulu sama kau mau berubah atau enggak? Cukup Roma, cukup. Kebetulan nama bapaknya yang ulang tahun ini Roma, nama anaknya si Ani. Ani. Apa kau tidak menungguku pulang, Ani? Oh tidak, Roma. Tidak. Ani. Kemana saja kau, Ani? Sekian lama aku mencarimu. Aku tidak kemana-mana, Roma. Kok bisa ke situ larinya? Kok bisa ke situ? Tolong kalian kalau aku udah agak-agak kayak gitu, ya agak-agak agak beling dikit, tolong agak ingatkan aku. Aduh, jadi itulah dulu ya. Ya mudah-mudahan di hari ulang tahun ini ya semoga panjang umur, semoga ya. Nggak ada yang pasti dunia ini kan, semoga ya. Ya udahlah dulu kalau kayak gitu ya. Dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Selamat buat PDIP ya yang ke-52 tahun. Semoga panjang umur. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.